Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku yang berbahagia. Pada kesempatan yang rileks kali ini ya, santai ya. Santai bukan berarti malas ya kawan. Santai itu mengerjakan sesuatu dengan hati-hati, rileks tanpa beban. Tapi bukan berarti diam tanpa aktivitas. Ini masih di buku Sukses Dunia, Sukses Akhirat. Dalam pembahasan kali ini saya bacakan ini. Sebelum semuanya terlambat, aturlah keuangan kita agar kesuksesan bisa bertahan lama. Nah, ini hal yang sangat sulit ya dilakukan ya. Ya, ini perenungan kita semua buat diri saya dan juga buat kawan-kawanku semua. Jadi supaya kesuksesan kita bertahan lama ya, kita harus pandai mengelola uang. Sebab apa? Kebanyakan orang yang sudah sukses dapat terpuruk hanya karena tidak disiplin dalam mengatur uang. Ya. Jadi orang banyak nggak disiplin dalam mengatur uang. Saat di atas, saat lagi penghasilan banyak, uang dengan mudahnya dikeluarin. Nah, apa saja yang harus kita lakukan untuk menggunakan uang dengan tepat? Ini yang pertama ya, dalam buku ini, Sukses Dunia, Sukses Akhirat. Yang pertama, kita harus memiliki pengeluaran sosial ya. Sosial untuk orang lain ya, kita berbagi ya. Termasuk di dalamnya ada sedekah ya, zakat hingga wakaf. Milikilah semangat menjadi orang kaya yang sesungguhnya. Itu orang yang gemar berbagi tanpa diminta. Kita punya kepedulian dan alokasi uang khusus untuk orang-orang yang membutuhkan. Kita sisihkan ya sebagian harta kita. Kenapa? Ya memang kita kerja sendiri, usaha sendiri, tapi di dalam harta kita itu ada hak-hak orang lain yang perlu diberikan. Sebab membantu orang juga anjuran Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Nih. Yang kedua, gunakan uang kita untuk melunasi utang-utang. Yakni kita mengutamakan hak orang lain ya, yang telah membantu kita dalam urusan keuangan. Kewajiban kita wajib kita wajib mengalokasikan uang untuk membayar angsuran. Uang ini memang harus kita keluarkan dan tidak boleh ditahan atau digunakan untuk bersenang-senang. Nah, kadang kita punya utang pada teman, kalau kita ada, segera berikan. Kalau angsuran udah jelas ya, mengikat. Punya utang bank, utang kredit motor, ya itu mengikat dan lembaga resmi biasanya ada yang nagih ya. Tapi kalau utang ke teman, saudara, mungkin orang tua ya, kita menyepelekan, nah itu yang nggak boleh. Kalau sudah ada, segera dibayar ya. Yang ketiga ini, pengeluaran untuk tabungan. Meskipun uang tersebut dapat digunakan kapanpun ya, tetapi tabungan harus tetap kita simpan dengan rapi. Sebab uang tersebut nantinya dapat digunakan untuk keperluan mendadak, atau kita bisa punya program khusus. Misalnya menabung untuk merenovasi rumah orang tua atau 1 tahun lagi misalnya. Untuk cadangan, untuk simpanan barangkali nanti terjadi musibah dan lainnya. Yang keempat, sebaiknya kita belajar investasi ya. Paling mudah kita dapat berinvestasi dalam bentuk emas, logam atau perhiasan, sebab emas
karakternya anti inflasi ya. Nilainya cenderung naik bahkan dapat melambung tinggi. Jadi sesuai dengan tujuan berinvestasi, yakni salah satu cara mengelola kelebihan uang agar bertahan dan tambah dari waktu ke waktu. Ini investasi bisa bentuk usaha, penyertaan modal dan lainnya, tapi harus hati-hati ya, investasi yang tepat kalau berkaitan dengan penyerahan dana, penyerahan harta kepada orang lain, mempercayakan kepada orang lain untuk usaha. Ini hati-hati, jangan sampai investasi bodong, investasi yang nggak jelas, akhirnya uang kita raib. Nah, ini harus yang paling aman ya kalau uangnya banyak, investasi tanah ya. Beli tanah, setiap saat harga akan naik ya. Dan ini yang kelima, pengeluaran ya, menjaga pengeluaran ya. Pengeluaran urutan terakhir ialah untuk belanja. Nah, ini kita menggunakan uang untuk kepentingan atau membayar kebutuhan saat ini. Biaya hidup memang sangat penting, tetapi jangan jadikan kebiasaan berbelanja sebagai prioritas utama. Cukup fokus terhadap apa yang benar-benar dibutuhkan saja, bukan apa yang kita inginkan ya. Kalau diinginkan sih, kalau kita melihat sesuatu pengen, melihat ini pengen, jangan menuruti gaya hidup. Belilah sesuai kebutuhan, jangan membeli karena keinginan nafsu semata. Melihat jalan-jalan, melihat ini jadi kepingin. Nah, harus tepat dalam belanja. Itu adalah alternatif terakhir ya, pengeluaran dalam urutan yang terakhir dalam mengelola uang. Jika selama ini ya, jika yang kita lakukan saat ini menjadikan aktivitas belanja sebagai prioritas utama, kini saatnya kita mengubahnya. Kita harus bersedekah dulu, membayar utang dulu ya, menabung dulu, menyisihkan uang untuk investasi entah seberapa ya, baru kita cukupi kebutuhan belanja sehari-hari. Cara ini memang kelihatan nggak mudah ya, tetapi lihatlah perubahan keuangan kita setahun sampai 2 tahun kemudian ya. Nanti kita bisa menikmati ya hasil ya, setahun 2 tahun kemudian kita bisa merasakan, menikmati hasilnya. Uang kita jadi bertambah, rezeki kita bertambah. Maka sampai kapanpun kita tidak akan bisa menabung, bersedekah, dan masih susah investasi. Kini saatnya kita mengatur keuangan dengan benar dan tepat sesuai dengan skala prioritas agar usia kesuksesan kita bisa bertahan lama. Nah, ini adalah aturlah keuangan kita agar sukses kita bertahan lama. Nah, ini ada beberapa hal tadi yang saya sampaikan, semoga bisa diterapkan ya untuk saya pribadi, untuk kalian semua ya. Sukses selalu ya. Tetap semangat, tetap bekerja keras, tetap berinovasi ya, tetap berjuang ya, tetap menjadi kita sebagai seorang pemenang dalam usaha, dalam berbisnis ya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.